大家好，我叫 Gabriela Guerina Maria，我的中文名字是李佳怡，我的学号是0011。大家好，我叫 Joanne Sharif，我的中文名字是舒解栓，我的学号是0018。大家好，那么我是超卡里的萨拉基，我的中文名字叫黄小晴，我的学号是114. Dan ini merupakan tugas kelompok kami dalam mata kuliah komunikasi lintas budaya. Nah, bagi teman-teman yang udah familiar dan sering banget nonton drama Cina, pasti kita udah sering dengar tentang sapaan seperti Li Qingli, Wang Zong, Su Yisheng, dan lain sebagainya. Di mana tokoh-tokoh ini kerap kali dipanggil dengan marga lalu jabatannya dibandingkan nama pribadinya. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya tentang hal itu? Kenapa mereka melakukan hal ini? Kenapa marga dan jabatan itu lebih sering digunakan daripada nama pribadi gitu? Apakah ini hanya sekedar kebiasaan berbahasa atau ada suatu nilai budaya yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan terhadap hierarki dan hubungan sosial? Melalui presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana hierarki membentuk cara berkomunikasi dalam budaya Tiongkok dengan fokus di mana penggunaan jabatan sebagai bentuk sapaan di lingkungan profesional. Dan kali ini kami telah mengundang salah satu narasumber yaitu Bapak Muhammad Anas Zainullah SSMT CSOL, seorang praktisi yang telah memiliki pengalaman di dunia industri sebagai translator bahasa Mandarin dan juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bahasa dan budaya Tiongkok. Melalui pengalaman beliau, kami berharap dapat memperoleh perspektif yang lebih nyata mengenai fenomena tersebut. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai wawancara hari ini. 18. Baik, terima kasih Tata untuk penjelasannya. Sekarang kita akan menggali nih lebih dalam mengenai pengalaman Anas Lausche mengenai budaya komunikasi yang diterapkan di lingkungan perusahaan Tiongkok. Kan pengalaman yang Lausche, gimana sih kebiasaan orang Tiongkok dalam menyapa atau memanggil rekan kerja maupun atasan? Apakah ada pola tertentu nih yang Lausche amati? Mungkin contohnya kalau misalkan di Jawa Barat ini kan biasanya kita ada pola buat manggil orang yang lebih tua dari kita akang teteh seperti itu. Kalau misalnya di perusahaan Tiongkok kayak gimana Lausche? Oke, baik. Terima kasih Joan, Gabriela, dan Gianina, dan juga Tata ya atas kesempatannya. Sebelumnya memang di Tiongkok itu memang ada hierarkinya begitu ya. Ketika kerja di sekolah, di universitas, atau dimanapun tuh pasti ada hierarkinya begitu. Contohnya itu misalkan ada jabatan seorang jabatan. Kalau di dunia kampus ya, kalau di dunia kampus kan ada Laoshi ya. Terus ada Jiaoshou ya, Fu Jiaoshou atau asisten profesor atau profesor Laoshi biasa dan lain-lain. Makanya biasanya orang Tiongkok itu mengenali nama marganya duluan. Jadi nama marganya dulu, misalkan kayak saya An gitu ya. Makanya dipanggilnya An Laoshi. Laoshi itu sebagai jabatannya gitu. Ya, terus ada lagi misalkan saya sebagai profesor An Jiaoshou. Jiaoshou itu artinya profesor. Jadi nama ditambahkan dengan jabatan itu merupakan biasanya hierarki dalam suatu dunia di pendidikan ya. Kalau misalkan di dunia industri itu biasanya kalau misalkan menduduki profesor, menduduki sebuah jabatan yang lain, contohnya ada manajer begitu ya, ada juga direktur dan lain-lain, itu ditambahkan setelah marganya. Jadi misalkan jadi An Jingli atau An Zhong Jingli gitu ya, An Zhong. Atau enggak misalkan ada yang namanya lain Li Zhong atau enggak Wang Zhong. Begitu. Jadi ditambahkan setelah namanya gitu ya. Jadi nama tersebut tuh memang selalu ditambahkan, jabatan-jabatan tersebut ditambahkan dari nama marganya itu gitu ya. Jadi marganya apa lalu ditambahkan dengan jabatannya. Misalkan kalau di dunia industri kan ada Jingli, terus ada nggak Chong Jingli, atau enggak juga ada lagi siapa Misu, sekretaris dan lain-lain. Biasanya itu menunjukkan sebuah sebuah hierarki di jabatan di sebuah industri ya kayak gitu. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya terutama ketika di perusahaan itu biasanya kita lebih mengenal nama orang tersebut. Jadi nama-namanya itu harus kita tahu, ya kan? Kalau misalnya namanya saja itu nggak kayak kurang kurang pas gitu ya. Makanya kalau di Cina itu selalu ditambahkan dengan jabatannya gitu. Ya. Tiongkok. Baik, menurut hasil dari wawancara pada pertanyaan pertama, Anas Lausche menjelaskan nih kalau misalnya memang ada pola tertentu pada saat memanggil seorang di Tiongkok, khususnya pada lingkup formal ataupun lingkup kerja, di mana orang akan dipanggil berdasarkan marga dan juga jabatannya. Contohnya pada saat orang memiliki margaan lalu menjabat sebagai sekretaris, maka akan dipanggil sebagai An Mishu. Lalu ketika ada seorang bermargali yang berjabat sebagai direktur, maka akan disebut sebagai Li Zong, seperti itu. Pada pertanyaan kedua, An Lausche menjelaskan kalau misalnya penyebutan jabatan ini secara umumnya digunakan untuk konteks formal maupun pada saat bekerja. Ini sebagai bentuk penghormatan atas posisi maupun jabatan seseorang. Namun nyatanya ini juga digunakan untuk orang-orang yang kita belum terlalu kenal tapi mengetahui jabatannya. Nah, cara ini tuh dianggap lebih sopan, terutama pada saat pertemuan pertama maupun pada saat formal daripada
memanggil nama secara langsung. Lalu pada pertanyaan ketiga, Anastasia menjelaskan nih kalau misalnya penyebutan jabatan ini bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat dan menjaga sopan santun yang memang kental di budaya Asia. Lalu hal ini juga dipengaruhi nih oleh nilai-nilai Konfusianisme yang masih kuat, terutama dalam menghormati hierarki. Nah dengan demikian, penyebutan jabatan ini bukan cuma bentuk etika komunikasi aja, tapi ini juga merupakan cara untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam lingkungan kerja. Selain itu, observasi kita juga dijelaskan melalui teori High Context Culture oleh Edward Teacher Hall, di mana Hall menyatakan bahwasanya makna komunikasi seringkali diungkapkan secara tidak langsung melalui konteks sosial, hubungan antarpersonal, hingga norma budaya. Nah, pada konteks penyebutan nama jabatan, ini merupakan salah satu bentuk rasa hormat tanpa perlu mengungkapkannya secara eksplisit menggunakan kata-kata. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat yang pertanyaannya berisi, apakah Lausha pernah melihat atau mengalami seseorang dianggap kurang sopan karena telah memanggil atasan atau orang yang lebih tua hanya dengan nama panggilan depan, dan bagaimana respon orang di sekitarnya? Berdasarkan hasil wawancara, jawabannya dapat kita ketahui bahwa dalam situasi formal sebaiknya tetap menggunakan marga dan jabatan. Tetapi di beberapa tempat di lingkungan kerja yang sudah akrab, seperti di lapangan, di daerah tambang, banyak orang sering menggunakan panggilan akhiran seperti xiao ditambah dengan marga atau nama panggilan saja. Seperti contohnya tadi, ada Xiao An, Xiao Li, Xiao Wang. Lalu penggunaan hanya nama panggilan saja tidak dianggap tidak sopan karena jika hubungannya sudah dekat. Tetapi hal tersebut akan menjadi sangat kurang tepat jika digunakan pada orang yang baru dikenali atau bahkan sama sekali belum kenal. Dan fun fact, kita baru tahu ternyata di beberapa daerah di Chongqing dan Sichuan banyak orang saling memanggil Laushe meskipun profesi mereka bukan guru. Hal tersebut menjadi sebuah bentuk penghormatan dan mereka percaya bahwa setiap orang itu membawa ilmu, cerita, dan pengalaman hidup. Lanjut ke pertanyaan kelima, menurut Lausha, apa perbedaan budaya penyebutan nama atau jabatan antara Tiongkok dan Indonesia? Nah, berdasarkan hasil wawancara dapat kita ketahui nih, kalau di Tiongkok, jabatan lebih sering disebut secara langsung setelah marga. Misalnya ada Wang Qingli, Li Chongqingli, dan Li Mishu. Sedangkan kalau di Indonesia, orang-orang lebih sering menggunakan sapaan seperti Pak, Bu, atau Kak, tanpa menyebutkan jabatan. Kecuali di daerah kampus atau bidang kesehatan di Indonesia yang bisa saja memanggil jabatan seperti Pak Profesor, Pak Dekan, dan Pak Dokter. Tetapi berbeda di daerah industri, mereka sangat jarang untuk memanggil nama beserta jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja di Tiongkok lebih menonjolkan identitas jabatan dalam komunikasi formal dibandingkan di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa dalam budaya kerja di Tiongkok, cara memanggil rekan kerja maupun atasan sangat memperhatikan rasa hormat dan hierarki. Karena itu, orang-orang biasanya menggunakan marga yang diikuti dengan jabatan, terutama saat berada dalam situasi formal atau lingkungan kerja. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Tiongkok yang menunjung tinggi sopan santun dan profesionalisme. Sementara itu, di Indonesia, orang cenderung menggunakan sapaan seperti Pak, Bu, atau Kak, tanpa menyebutkan jabatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama mengutamakan kesopanan, tetapi cara masyarakat Indonesia dan Tiongkok menunjukkan rasa hormat dalam komunikasi memiliki kebiasaan yang sangat berbeda. Yang dimana dapat kita ketahui, di Tiongkok lebih menekankan penyebutan jabatan sebagai bagian dari etika dan budaya kerja. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari aku. 谢谢大家，再见。